Halo, perkenalkan nama saya Desi, mahasiswa dari Universitas Fajar, Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 2010521027. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan lain-lain tentang OAS atau yang disebut dengan Organization of American States. Organization of American States atau yang disingkat dengan OAS adalah organisasi yang dibentuk untuk mempromosikan ekonomi, militer, dan kerjasama budaya antar anggotanya, termasuk hampir semua negara independen dari Barat. OAS atau dengan sebutan lain yaitu Organisasi Negara Amerika adalah sebuah organisasi internasional regional yang berkantor pusat di Washington, DC, Amerika Serikat. Anggota-anggotanya adalah 35 negara merdeka di benua Amerika. OAS tumbuh dari sebuah awal yang disponsori Amerika Serikat, organisasi internasional untuk Western Hemisphere, Uni Pan Amerika, yang mengadakan serangkaian 9 konferensi Pan Amerika pada tahun 1889 sampai 1890 ke 1948 untuk mencapai kesepakatan tentang berbagai masalah komersial dan yuridis umum untuk Amerika Serikat dan Amerika Latin. Dalam Perang Dunia Kedua, sebagian besar negara Amerika Latin berpihak pada Amerika Serikat dan menyatakan perang melawan kekuatan poros. Tongkat penting dalam sejarah Organization of American States atau OAS dari tahun 1959 sampai 2020. Pada tahun 1959, Komisi Hak Asasi Manusia Antar Amerika dibentuk dan Bank Pembangunan Antar Amerika dibentuk. Pada tahun 1960, aplikasi pertama dari Perjanjian Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance melawan rezim Rafael Trujillo di Republik Dominika. Pada tahun 1961, Piagam Punta del Este ditandatangani meluncurkan Aliansi untuk Kemajuan. Pada tahun 1962, OAS menangguhkan Kuba. Pada tahun 1969, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia ditandatangani berlaku sejak 1978. Pada tahun 1970, Majelis OAS didirikan sebagai badan pembuat keputusan tertinggi organisasi. Pada tahun 1979, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar Amerika dibentuk. Pada tahun 1991, adopsi Resolusi 1080 yang mengharuskan Sekretaris Jenderal untuk mengadakan Dewan Permanen dalam waktu 10 hari setelah kudeta di negara anggota manapun. Pada tahun 1994, First Summit of the Americans atau Miami yang memutuskan untuk membentuk area perdagangan bebas Amerika pada tahun 2005. Pada tahun 2001, Piagam Demokratik Antar Amerika diadopsi. Pada tahun 2009, OAS mencabut suspensi Kuba tahun 1962. Pada tahun 2009 juga OAS menangguhkan Honduras karena kudeta yang menggulingkan Presiden Manuel Zelaya. Pada tahun 2010, OAS campur tangan dalam pemilihan Presiden Haiti 2010, menuntut bahwa kandidat tempat ketiga diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan putaran kedua dengan kandidat tempat pertama menggunakan statistik yang cacat untuk menunjukkan posisi kedua dari kiri calon sayap. Judge Celestin tidak sah. Pada tahun 2011, OAS mencabut penangguhan Honduras dengan kembalinya Manuel Zelaya dari pengasingan. Pada tahun 2017, Venezuela mengumumkan akan memulai proses untuk meninggalkan OAS sebagai tanggapan atas apa yang dituduhkan sebagai campur tangan OAS dalam krisis politik Venezuela. Pada tahun 2019,
Selama krisis kepresidenan Venezuela, Presiden Majelis Nasional Juan Guaido yang diakui oleh Majelis Nasional sebagai pejabat presiden menyatakan keinginannya agar Venezuela tetap menjadi anggota OAS. OAS memilih untuk mengakui Gustavo Tarre-Briceño sebagai delegasi Venezuela pada bulan April, perwakilan Majelis Nasional untuk OAS. Pada tahun 2020, OAS menyimpulkan bahwa pemilihan umum Bolivia 2019 curang. Struktur OAS. Sekretariat Jenderal adalah tulang punggung administrasi Organization of American States dan dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Badan pembuat kebijakan utama Organization of American States adalah Majelis Umum, yang mengadakan pertemuan tahunan di mana negara-negara anggota diwakili oleh Menteri Luar Negeri atau kepala negara mereka. Majelis Umum mengontrol anggaran Organization of American States dan mengawasi berbagai organisasi khusus dalam hal serangan atau tindakan agresi di dalam atau di antara negara-negara anggota. Dewan Permanen yang terdiri dari seorang duta besar dari masing-masing negara anggota bertindak sebagai organ konsultasi sementara sampai semua menteri negara anggota dapat melakukan pertemuan luar negeri. Pada pertemuan konsultasi para menteri luar negeri ini, tindakan kolektif tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan 2/3 dari menteri luar negeri yang hadir. Sekretariat Jenderal dan Dewan Permanen berpusat di Washington. In May of 2016, the Secretary General of the Organization of American States called for a vote on whether or not to kick the country of Venezuela out of their organization. Venezuela's leader has been repeatedly accused of acting undemocratically and not unlike a dictator, violating the basic principles of the OAS. But what exactly is the OAS, and what does it mean if Venezuela is ejected? Well, the Organization of American States is a regional coalition made up of all 35 independent countries located in North and South America. These American states are not to be confused with the country known as the United States of America. The idea of a Pan-American organization goes as far back as the early 1800s. Venezuelan political leader Simón Bolívar suggested creating an intercontinental American republic with one military and one parliament. Only one country actually agreed to it, so the idea didn't materialize. But around that time in the United States, President James Monroe implemented the Monroe Doctrine of foreign policy. This doctrine stated that any further efforts by Europe to colonize the Americas would be seen as hostile territorial aggression and be met with U.S. intervention, and the policy stayed in place for over a century. But with World War II showing that one powerful country was not enough to defend an entire hemisphere by itself, in 1947, originally 19 countries in the Americas signed a mutual defense pact called the Rio Treaty. This treats an attack on any participating nation as an attack against them all. The following year, the United States organized a meeting of 21 Pan-American countries in order to officially form the Organization of American States. The push for an official regional coalition was bolstered by U.S. fears of communism spreading throughout the Americas. In addition to pledging an oath against communism, the meeting also resulted in the first ever international human rights agreement, the American Declaration of the Rights and Duties of Man. However, despite the stated efforts of the OAS to achieve peace, justice, solidarity, and collaboration while defending the sovereignty and independence of all members, the organization ended up dropping Cuba from its list of representatives in 1962. This was after Cuba became a communist country following the Cuban Revolution, which the OAS described as, quote, incompatible with the principles and objectives of the inter-American system. In 2009, the ban was lifted, being described as a historical error. But in response, Cuba stated that it would not return to the OAS, calling the ban shameful. More recently, in 2009, the OAS suspended Honduras when they underwent a coup d'etat, ousting the president from office and suspending human rights, including a ban on freedom of movement, expression, and assembly. Honduras was reinstated after the crisis ended with a new presidential election. So what would cutting Venezuela out of the OAS do?
Well, besides barring the country from weighing in on matters concerning the OAS itself, such as prosecuting human rights violations in the Americas, the organization has little ability to enforce intervention. Realistically, while the OAS serves as a useful pact for leaders of the Americas to keep the region stable, the organization itself is more of a catch-all for the many smaller military and trade agreements that exist among member countries. In short, the ejection of Venezuela may symbolically show that the rest of the Americas do not support the country's actions, but beyond that will do little to change the situation. On the other side of the world is the similarly affected. Sekian dari video saya, tugas dari mata kuliah regionalisme. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih kurang tepat. Terima kasih.